Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la halla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita betul-betul memperhatikan agar senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan banyak melayani mereka. Hal ini dapat menguatkan iman kita, serta mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adulluka ala milaki hadzal amril ladzi tusibu bihi khairat dunya wal akhirah, alaika bimajalisi ahli zikri." Maukah saya tunjukkan kepadamu suatu hal yang dengannya kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat? Hendaknya kamu menyertai majelis-majelis ahli zikir, orang yang selalu mengingat dan membicarakan kebesaran Allah. Untuk dapat menyertai para kekasih Allah, kita harus mengetahui ciri sebenarnya orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya adalah mereka senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, dia adalah kekasih Allah. Namun barang siapa jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia jauh dari Allah dan rahmatnya. Para mufassir menulis bahwa barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta. Karena syarat dalam bercinta adalah kita harus mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasih kita. Seorang penyair telah mengutip kata-kata Amrul Qais, kekasih Laila yang terkenal. "Ketika saya melewati kota Laila, saya mencium setiap lorong dan dindingnya. Sebenarnya bukanlah kecintaan saya kepada kota itu yang menggetarkan hati saya, namun kecintaan saya kepada orang yang tinggal di kota itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang menolak." Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang menolak itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang ingkar kepadaku, mereka lah yang menolak surga." Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga segala keinginannya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, hendaknya kamu berdampingan dengan orang-orang alim dan mendengar perkataan-perkataan ahli hikmah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah seperti dia menghidupkan tanah yang mati dengan hujan." Saudara-saudaraku, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah sahabat yang paling baik bagi kami?" Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Seseorang yang apabila kamu memandangnya akan teringat kepada Allah, apabila kamu mendengar ucapannya, pengetahuan kamu mengenai Islam akan bertambah, dan apabila kamu melihat kelakuannya, kamu teringat kepada hari akhirat." Hadis lain mengatakan, hamba Allah yang paling baik ialah yang apabila kamu melihatnya, kamu dapat mengingat Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir mengatakan bahwa ini maksud dengan orang-orang yang benar dalam ayat ini adalah para ulama, ahli sunnah, dan para kekasih Allah. Karena barang siapa berdekatan dengan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, serta melayani mereka, akan mendapatkan tarbiyah dan kekuatan iman. Alhamdulillah hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman dan kekuatan untuk senantiasa mau bersama-sama mendampingi dengan orang-orang soleh atau kekasih Allah Subhanahu wa taala dan mau duduk dalam majelisnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.